Kenapa Mas Aye bisa menjadi admin DCI Banyumas Raya Mas? Udah lama sih sebetulnya itu dari tahun 2000. Saya gabung DCI itu dari tahun 2011 atau 2010 gitu kalau nggak salah. Waktu itu masih member sekitar ratusan, belum sampai 1000. Uh, Waktu itu memang aktivitas di grup tinggi banget ya. Diskusi di sana sangat dinamis dan teman-teman yang sudah ada merasa perlu ada uh, sosok yang fresh, yang harus gitu untuk membantu mereka. Dan kebetulan ketika saya di grup juga tinggi, ya akhirnya dimasukin jadi admin oleh teman-teman yang duluan, gitu sih. Jika bicara soal sinematografi dalam sebuah film, sebenarnya lingkupnya apa aja Mas? Kalau secara spesifik sinematografi itu kan um, lebih ke tangkap gambar bergerak ya. Jadi bicara membuat gambar bergeraknya, baik itu kita berbicara teknis gitu, kamera, lensa sampai ke lighting, ya itu secara spesifik sinematografi itu lengkapnya di sini. Oh, terus kalau sebenarnya ada atau tidak kategori yang menentukan bagus tidaknya sinematografi dalam sebuah film Mas? Ya ada, ya yang jelas kan pertama yang harus kita garis bawahi kan ceritanya dulu, ya. Uh, dari ide cerita sampai ke skenario. Nah, si sinematografer itu emang tugasnya dia menerjemahkan skrip atau skenario yang ada itu menjadi sebuah gambar bergerak, dan gambar bergerak itu harus bisa mewakili ya, merepresentasikan secara tepat apa yang diinginkan oleh sutradara, uh, dan secara tepat harus membawa apa, kalau mood itu istilahnya apa kalau dalam bahasa Indonesia, membawa mood penonton masuk ke dalam film. Itu tugas seorang sinematografer. Jadi baik itu dari lighting, baik dari itu segi angle kamera, pemilihan lensa, terus kemudian pergerakan kamera, itu semua berpengaruh terhadap uh, apa bagus atau tidaknya uh, mood yang dibangun oleh gambar tersebut yang berkaitan dengan uh, skenario yang sudah dibuat ya. Mas Ayu pernah nggak mengalami hambatan teknis saat pembuatan atau produksi film Mas? Ya, hambatan teknis setiap produksi pasti ada. Biasanya seringnya itu hambatan apa Mas? Teknis atau apa Mas? Uh, Tergantung, ya tergantung pada saat itu saya posisinya di mana gitu. Yang jelas sih setiap divisi, di setiap produksi film itu pasti ada hambatannya. Arti bukan hambatan ya, ya tantangan lah kalau saya bilang. Tantangan yang memang harus kita akalin gitu. Kayak contoh, mungkin kalau kita bikin yang ramah antara audio kita sedangkan ya itu gimana caranya, dan apa namanya, ramai berisik gitu nggak terlalu mengganggu ya. Karena syuting bagaimanapun juga tetap jalan. Ya, banyak sekali tantangan dalam produksi. Ya masing-masing divisi ada tantangan. Berarti masing-masing divisi bisa memiliki hambatan gitu ya Mas? Ya iyalah. Artis sinematografi dan apa bedanya sinematografi dengan filmmaking Mas? Ya tadi sepertinya sudah saya bilang ya, ya sinematografi itu kan lebih
ini untuk mendapatkan gambar bergerak ya. Nah, secara tracking itu keseluruhan proses dalam membuat film, baik itu dari segi produksi maupun sampai post produksi itu secara keseluruhan itu disebut produksi. Mulai dari perencanaan apa dari ide cerita, produksi, bikin skenario, terus pemilihan pemeran, pemilihan lokasi dan segala macam itu masuk ke proses filmmaking. Nah, tentang sinematografi itu sendiri dia kan lebih fokus ke gimana dan gambar. Terus skill yang dibutuhkan oleh filmmaking apa saja mas? Banyak. Di film itu kan nggak cuma satu orang. Di situ, iya, di situ ada musisi, ada penulis, ada fotografer, ada koreografer, ada peran, seni peran, ada seni lukis di situ bisa mas. Uh, Gimana mas? Tadi lanjutin aja mas. jadi ya, kalau dalam film itu multidisiplin. Jadi um, untuk seorang filmmaker ya tinggal dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk tinggal butuh orang dengan kemampuan seperti apa dan itu nanti uh, tinggal cari aja orang yang mumpuni untuk menghandle. Nah kan tadi kata mas Ayu itu di filmmaking ada beberapa orang. Terus kalau misalkan membuat sendiri itu bisa nggak mas, dan pemerannya itu 2 orang gitu, bekerja sendiri, Bisa aja, bisa aja. itu sulit atau tidak mas? Misalkan sudah menguasai audio, kameranya tinggal digeletak gitu, tapi bekerjanya sendiri mas. Sulit atau tidak sulit itu kan tinggal tergantung kita melihatnya ya. Sulit kalau kita tidak tertantang, kalau kita merasa tertantang dan harus bisa, itu bukan sebuah kesulitan. Saya pikir ya itu tantangan, aku harus bisa gitu kan. Kamu nggak bisa, belum belum menguasai audio ya mau nggak mau harus belajar dong gimana caranya audionya bagus kan gitu. Kamu nggak ada kameramen, ya pilih dulu tinggal yang bagus, bikin dulu lighting yang bagus baru, karena kan kamu sebagai kameramen dan sebagai pemeran sekaligus ya ditata dulu gitu kameranya, diletakin dulu lightingnya yang bagus, ya udah kamu rekam. Sama aja, Sama aja apa mas? ya prosesnya sama aja dengan pembuatan film dengan apa kru yang banyak, prosesnya sama aja secara prinsipal. Oh, terkait misalkan mas Ayu ikut lomba di A dengan tema mudik gitu, Lomba lomba apa? dengan tema mudik gitu, terus Lomba apa? lomba 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 film, film. terus habis itu Mm-hmm. mas Ayu dinyatakan menjadi juara 1 loh timnya mas Ayu, tapi habis Mm-hmm. itu sama pihaknya itu dibatalkan karena pesertanya tidak memenuhi syarat loh mas, film-filmnya, Mm-hmm. Yang dibatalkan oleh oleh siapa? pihak penyelenggara gitu. Pandangan mas Ayu Oh, sebagai filmmaker itu gimana mas? ya kalau menurut saya itu ya salah satu ketidaksiapan penyelenggara. Artinya kalau memang tidak ada yang memenuhi syarat ya tidak ada juara. Itu sudah masuk ke apa, eh, seleksi ya. Seleksi administratif itu secara administratif sudah gagal semua gitu. Jadi tidak ada yang layak dinilai lagi seperti itu. Ya kalau umpamanya sudah ada keluar pengumuman dulu juara satu itu harusnya panitia atau penyelenggaranya nggak siap. Gitu. Ya sekian dulu ya mas, makasih waktunya mas. Oke oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.